يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di Fikih Muamalah di Niaga TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan kita untuk mempelajari syariat agama Islam sehingga kita bisa menjadikannya sebagai pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari dan bukan hanya sebagai wawasan. Bukan hanya sebagai wawasan tapi benar-benar diniatkan untuk diamalkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadihas syakur. I'malu, beramalah kalian wahai keluarga Daud, ya, sebagai bentuk rasa syukur. Wa qalilun min ibadihas syakur, dan sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang suka bersyukur. Oleh karena itu mari kita sama-sama berusaha untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum seputar ihtikar, yaitu menimbun barang, dan juga yang kedua hukum seputar tas'ir. Hukum seputar tas'ir yaitu tas'ir? Mematok harga. Mematok harga. Taib. Pengertian dari al-ihtikar, menimbun. Yang dimaksud dengan al-ihtikar di dalam syariat kita, dia adalah syira'us syai' wa habsuhu, membeli sesuatu dan menahannya. Liyaqilla bainan nas, agar jumlahnya semakin sedikit di antara manusia. Fayaghlu sa'ruhu, kemudian harganya menjadi mahal. Wa yusibuhum bisababi dzalika dharar, kemudian manusia karena sebab itu mendapatkan bahaya atau mendapatkan kerugian, kesulitan akibat penimbunan tersebut. Di dalam Islam ayyuhal ikhwan, yang namanya penimbunan ini sudah diatur di dalam syariat kita. Perekonomian seperti ini sudah diatur di dalam syariat kita, dan ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Nabi SAW menyebutkan, contohnya dalam Sahih Muslim, man ihtakara fahuwa khati, barang siapa yang melakukan penimbunan maka dia adalah orang yang salah, maksudnya orang yang berdosa. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini hadis ini yang menjadi dasar oleh para ulama, karena hadis ini yang kedudukannya paling sahih dalam bab ini, dalam bab al-ihtikar, yaitu penimbunan barang. Oleh karena itu ya ikhwan, ya, apabila ada orang menimbun barang di saat harga sedang mahal, sedang tinggi, kemudian dia sengaja menimbun barang agar harganya semakin tinggi, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari penimbunan tersebut, sedangkan manusia mendapatkan kerugian atau kesulitan membeli barang-barang tersebut, maka kita katakan ini termasuk dosa atau kezoliman, karena berkaitan dengan menzolimi orang lain. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya, dan sebagian ulama menyebutnya sebagai hadis yang sahih, tapi sebagian kita katakan, kalau Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan fihi maqal, ya, ada pembicaraan dalam hadis ini. Kata Rasulullah SAW, man ihtakara ta'aman, barang siapa menimbun makanan, arba'ina lailatan, selama 40 hari, faqad bari'a minallah, maka dia telah berlepas diri dari Allah, wa bari Allahu minhu, dan dia pun berlepas diri dari Allah, pun berlepas diri darinya.
Hadis ini diperselisihkan ulama ya tentang kesahihannya. Kalaupun ada penyebutan menimbun makanan lebih dari 40 hari, maksudnya apa? Ya, makanan ketika terjadi kemahalan barang. Ketika terjadi kemahalan barang, kemudian terjadi kelangkaan, maka tidak boleh kita menimbun barang tersebut lebih dari 40 hari. Adapun yang dilakukan oleh manusia atau para petani, dia panen kemudian dia simpan hasil panennya, ya maka ini tidak termasuk di dalam larangan tersebut. Maksud dari larangan tersebut adalah orang yang sengaja membeli untuk disimpan. Orang yang sengaja membeli dalam jumlah yang banyak untuk disimpan, untuk ditimbun agar harganya menjadi dia menunggu harga menjadi sangat mahal baru dia lepas. Maka yang seperti ini ayyuhal ikhwan ya adalah hal yang terlarang. Adapun yang dilakukan oleh para petani tidak menjadi masalah. Contohnya kalau sekarang kan kita memiliki petani padi. Hasil padi tersebut ya berupa gabah itu dijemur, setelah dijemur maka dikarungin, dan mereka banyak para petani tidak langsung menggiling, tidak langsung menjadikannya sebagai beras. Gabah padi tersebut tidak digiling menjadi beras langsung. Kenapa? Karena mereka menunggu. Terkadang mereka menunggu harga naik sedikit seperti itu baru mereka jual. Ya, mereka jual. Nah, pada saat manusia tidak terlalu membutuhkannya atau misalkan banyak pilihan, ya, beras itu misalkan banyak pilihan, maka kita katakan ya menimbun seperti itu tidak menjadi masalah karena dia dari hasil panen dia sendiri. Taib. Begitu pula ayyuhal ikhwan, kita sebutkan ada sebuah hadis yang dilemahkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW menyebutkan, Al-Jalib marzuk. Orang yang jalib itu marzuk, diberikan rezeki. Wal muhtakir mal'un. Dan orang yang menimbun barang itu mal'un, terlaknat. Nah di sini ayyuhal ikhwan yang dimaksud dengan jalib adalah orang yang membeli barang, kemudian dia mengambil keuntungan sedikit ketika harga sedang tinggi. Ketika barang itu langka, kemudian dia datangkan barang misalkan dari luar daerah, dari luar negeri, dari luar daerah, datangkan ke daerahnya, karena dia tahu bahwa di daerah tersebut misalkan berasnya sudah sangat mahal, maka dia mengambil keuntungan sedikit saja agar masyarakat tidak terlalu kemahalan membeli beras. Maka ini kata Rasulullah SAW, al-jalib marzuk. Orang yang jalib mendatangkan barang itu diberikan rezeki. Wal muhtakir mal'un. Dan orang yang menimbun maka dia itu dilaknat. Taib. Syekh Said Sabiq di dalam buku beliau Fikih Sunnah ini memasukkan hadis ini, dan kita katakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Begitu pula beliau membawakan hadis yang lain, yaitu Syekh Said Sabiq dalam buku beliau, dan hadis ini juga dilemahkan oleh para ulama. Man dakhala fi syai'in min as'aril muslimin, barang siapa yang memasuki atau turut berperan dalam pas harga-harga kaum muslimin, liyughalliyahu alaihim, agar dia menjadi mahal, kana haqqan 'ala Allah tabaraka wa ta'ala an yuq'idahu bi azamin minan nar, maka hak Allah Subhanahu wa taala untuk mendudukkannya di dalam neraka yaumul qiyamah, di hari kiamat. Allah a'lam bishawab. Di sini juga dilemahkan oleh banyak ulama. Taib. Tetapi ayyuhal ikhwan, perlu kita pahami
bahwasanya tidak semua menimbun itu dilarang, ya. Ada kaidahnya kapan menimbun itu dilarang di dalam syariat kita. Nah, di sini setidaknya disebutkan oleh para ulama ada 3 syarat dan ketiga-tiganya harus terpenuhi. Ada 3 syarat, ketiganya ini harus terpenuhi sehingga dia menjadi penimbunan yang diharamkan. Yang pertama, ya, yang pertama yang ditimbun adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Manusia sangat tergantung kepadanya dan dia menjadi langka. Seperti saya beri contoh beras. Atau saat ini misalkan sengaja menimbun minyak makan. Atau bahkan pendapat yang kuat bukan hanya makanan. Jadi sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia dan manusia sulit berlepas darinya, maka itu juga terlarang. Seperti contohnya sekarang gas. Jadi subhanallah, saya pernah dulu tinggal di salah satu kota, ya. Di sana pernah terjadi kerjasama antara unit-unit pengedar gas. Mereka sampai terjaring 20-an unit pengedar gas yang bekerja sama untuk apa? Untuk menaikkan harga gas. Dan sehingga apa? Mereka sengaja menimbun sehingga apa? Sehingga harga gas itu menjadi sangat mahal dan mereka kerjasama di dalam penimbunan ini. Akhirnya gas itu mahal. Yang harusnya bisa dibeli belasan ribu kemudian menjadi 20-an ribu. Ya, ada yang menjual 30-an ribu. Ya, manusia sangat membutuhkan gas untuk memasak. Ya. Oleh karena itu ya ikhwan, syarat yang pertama, barang yang langka tersebut atau yang ditimbun adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Adapun seperti misalkan yang tidak terlalu dibutuhkan, menimbun komputer misalkan atau menimbun kayu yang grade E, ya, grade 1 itu kan agak mahal, ya. Terkadang juga sebagian orang masih menggunakan kayu-kayu yang terlarang untuk membuat kusen atau ya kusen rumah atau pintu rumah. Kita katakan ayolah ikhwan, nah, seperti ini kalau menimbun kayu-kayu itu tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat, maka tidak menjadi masalah kalau mau nimbun, ya, barang yang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Atau misalkan menimbun baju, menimbun ya baju. Sekarang kalau baju banyak sekarang pilihan, ya. Dia menimbun baju. Maka kita katakan orang masih bisa punya banyak pilihan. Baju murah ditimbun masih ada baju mahal. Baju murah ditimbun masih ada baju murah yang lain. Maka penimbunan yang tidak terlalu dibutuhkan oleh manusia itu tidak menjadi masalah. Yang diharamkan itu ketika dia sangat dibutuhkan oleh manusia. Kemudian dia timbun, sengaja menimbunnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, dia membeli barang dari luar daerah atau dia membeli barang yang dibutuhkan oleh manusia tersebut di saat itu dengan tujuan untuk ditimbun. Apabila dia menimbunnya, apabila dia itu mendapatkan karena itu adalah harta warisan, atau karena misalkan hibah, pemberian dari orang lain, atau karena misalkan panen, gitu ya, dia baru panen, kemudian di rumahnya banyak
di gudangnya banyak stok, maka yang seperti ini tidak masuk ke dalam penimbunan yang diharamkan. Kenapa? Karena dia memang hasil panennya atau hasil dari harta warisan atau hasil hadiah dari orang lain, ya. Jadi yang diharamkan di sini adalah yang benar-benar orang sengaja membeli barang untuk ditimbun dan berniat untuk ditunggu naiknya harganya. Ya, maka seperti itu barulah dia terlarang. Adapun kalau misalkan petani, ya petani sengaja dia menimbun barang, sengaja dia tahan harganya, ya karena dia memang tidak membelinya sebelumnya karena ini hasil panen dia, maka kita katakan tidak menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah dia menimbunnya di waktu mahal dan langka. Menimbunnya di waktu mahal dan langka. Ya, kalau misalkan dia menimbunnya di saat barang tidak langka atau barangnya tidak terlalu mahal, maka kita katakan tidak menjadi masalah penimbunan tersebut. Allah alam bissawab. Dan kemudian ayolah ikhwan, kalau seorang sengaja menimbun barang, dia sengaja membeli barang, misalkan beras, tapi dia sengaja timbun untuk kebutuhan setahun dia dan juga anggota keluarganya. Begitu pula orang yang dia tanggung. Dia sengaja membeli beras, tujuannya untuk apa? Untuk kebutuhan dia selama 1 tahun. Ya, maka kita katakan itu tidak menjadi masalah. Itu tidak menjadi masalah. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan penimbunan barang ini ditujukan agar ya para pedagang tidak menzolimi para siapa? Para pembeli. Agar tidak menzolimi para pembeli. Saya dulu teringat ya ketika pernah saya lihat dulu ketika minyak tanah dulu ya. Zaman dahulu kan pakai minyak tanah sebelum kita pakai gas. Anak-anak zaman sekarang nggak tahu itu kalau nyalakan api pakai minyak tanah itu tidak tahu gitu ya. Kalau dulu kita pakai minyak tanah. Kita pakai minyak tanah dan ternyata subhanallah terjadi kelangkaan mengakibatkan harganya melambung tinggi. Dulu waktu itu 1 liter harga minyak tanah waktu saya ingat itu sekitar 2.500 bukan 200 perak, 250 perak. Kemudian pada saat terjadi kelangkaan minyak tanah itu ya sampai dijual menjadi 1.500. Berarti berapa kali lipat itu? Ya, 2, 4, 6 kali lipat. Dijual dengan harga 6 kali lipat dari harga sewajarnya. Kemudian datang polisi waktu itu Intel datang kemudian ini berapa harganya Bu? 1.500 Pak katanya. Langsung ditumpahkan, saya polisi mau apa katanya. Ya Allah saya bilang satu sisi saya katakan kasihan juga ini waktu itu pedagang bakso ya waktu itu dia ini kalaupun dia apa itu kan untuk baksonya ya usaha baksonya ditumpahkan langsung. Ya mungkin perintah dari atasan beliau juga. Tapi kita katakan ayo ikhwan, pertama tindakan menumpahkan minyak tanah seperti itu tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Ya, kemudian kita katakan minyak tanah zaman dahulu itu memang bisa ditimbun. Kalau sekarang bahasa kita adalah gas yang bisa ditimbun. Begitu pula bahan-bahan kebutuhan pokok yang lain. Bahan-bahan kebutuhan pokok yang lain yang manusia itu tergantung dengan bahan tersebut, maka kita katakan hati-hati wahai para pedagang, terutama para pedagang besar ya, sengaja melakukan permainan untuk apa? Untuk menaikkan harga, meninggikan harga, padahal dia mendapatkannya dengan harga yang katakanlah murah biasa ya.
kemudian sengaja dilangkakan di pasar sehingga banyaknya permintaan dengan sedikitnya penawaran, otomatis secara hukum ekonomi itu harga menjadi melonjak tinggi. Subhanallah. Taib. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan sudah ada penimbun yang memenuhi 3 syarat seperti ini? Ada hajat manusia sangat membutuhkannya di saat kelangkaan. Yang kedua, dia memang membeli barang dengan tujuan ditimbun. Ya, yang ketiga, terjadi di waktu langka dan dengan ditimbun tersebut dia berniat untuk menantikan harganya naik. Ya, adapun kalau dia menimbun untuk keperluan pribadinya, ya keluarganya, maka tidak menjadi masalah untuk selama setahun. Itu tidak menjadi masalah. Taib. Nah, di sini kita mendapatkan para pedagang seperti itu. Apa yang pemerintah lakukan? Maka dalam hal ini pemerintah boleh ambil tindakan. Pemerintah boleh ambil tindakan yaitu dengan mentas'ir. Mentas'ir yaitu mematok harga pasaran. Mematok harga pasaran. Ya, jadi dipasang harga yang mana harga ini tidak boleh menzalimi pembeli. Tetapi satu sisi juga tidak boleh menzalimi penjual. Jangan sampai ketika ditas'ir dilakukan pematokan harga, dipasang harga. Misalkan beras tiba-tiba harganya 20.000. Beras yang harganya 10.000 kemudian karena kelangkaan dia menjadi 20.000. Naik seminggu lagi jadi 25.000, naik seminggu lagi jadi 30.000. Berarti kan sangat langka sampai kok beras harganya 20.000. Nah, di sini ayyuhal ikhwan, ketika pemerintah melihat ini adalah permainan para pengusaha, terutama yang suka menimbun barang, maka pemerintah berhak untuk melakukan tas'ir atau memaksa. Ya, ketika ketahuan ada orang yang menimbun, maka pemerintah boleh memaksa dengan menjual, harus menjual. Pemerintah memaksa mereka untuk menjual barang-barang tersebut. Bahkan kalau misalkan pemerintah memaksa untuk menjualnya dengan harga modal sebagai bentuk ta'zir atau hukuman kepada mereka, maka itu boleh. Tetapi ingat, pemerintah tidak boleh menjual sampai mereka itu rugi. Kalau misalkan mereka membelinya dengan harga 15.000 contohnya, beras ketika langka mereka membeli dengan harga 15.000. Dan ternyata ketahuan mereka melakukan penimbunan barang sudah misalkan lebih dari 40 hari atau lebih dari sekian. Mereka sengaja menimbun dengan jumlah berton-ton-ton, ya, ratusan ton misalkan beras. Mereka sengaja menimbun, pemerintah pun tahu, polisi pun tahu. Makanya seperti itu polisi berhak melakukan hukuman dengan cara menjual beras-beras tersebut maksimal hanya dengan harga modal dia atau harga modal sebagai bentuk hukuman. Tetapi kalau mau pemerintah adil dan tidak ingin mentakzir atau menghukum mereka, maka mentas'ir, mematok harga, pedagang tetap untung walaupun tidak begitu besar, tapi untungnya adalah sewajarnya. Sehingga para pembeli pun tahu, tidak merasa begitu berat. Ya, tidak merasa begitu berat untuk membelinya. Allahu a'lam bishawab. Dan di sini ini sudah diatur di dalam syariat kita, syariat Islamiyah. Alhamdulillah, syariat yang begitu lengkap mengatur urusan-urusan, ya, seluruh sendi kehidupan itu dibahas di dalam Islam, termasuk masalah penimbunan barang. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu masalah tas'ir. Ini fikih tentang tas'ir. Ya, tas'ir maksudnya adalah mematok harga tertentu pada suatu barang yang akan dijual. Nah, di sini kita katakan tadi bahwa tidak boleh
menzolimi pemilik barang atau kita katakan penjual, dan juga tidak boleh dalam pematokan harga itu menyusahkan atau pematokan harganya menjadi sangat tinggi sehingga menyusahkan orang-orang miskin, menyusahkan para pembeli. Taib, bagaimana hukumnya? Hukum asal dari tas'ir itu dilarang. Kita katakan hukum asal dari mematok harga, pemerintah mematok harga itu hukumnya terlarang, hukum asalnya. Jadi pemerintah tidak berhak campur tangan di dalam masalah harga. Ini hukum asalnya, tidak boleh campur tangan dalam masalah harga. Pernah di zaman Nabi SAW dalam riwayat Anas bin Malik, qala nas, berkata manusia, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ghala si'r, ya, sangat mahal barang-barang, fasa'ir lana, maka sa'ir lana, patoklah harga untuk kami, gitu. Untuk para pembeli, kami pembelinya, tapi kok para pedagang menjual dengan harga yang mahal. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah beliau yang musa'ir, yang mematok harga. Al-qabidhu al-basit, yang menahan dan membentangkan, yang menahan harga, membentangkan harga. Ar-razzaq, ar-raziq, yang maha memberikan rezeki. Wa inni la arju an alqallaha wa laisa ahadun minkum yutalibuni bimazlama fi damin wala mal. Saya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun dari kalian menuntutku karena perbuatan zalim yang aku lakukan berkaitan dengan darah dan juga harta. Maksudnya apa ya ikhwan? Di sini hukum asal dari pematokan harga itu hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan mematok harga. Biarkan pasar berlaku hukum penawaran dan permintaan. Ada penawaran barang, ada permintaan barang. Jadi ketika penawarannya secara hukum ekonomi kan seperti itu. Jika penawarannya banyak, permintaannya sedikit, maka otomatis harga menjadi rendah. Jika penawarannya sedikit, permintaannya banyak, otomatis harga menjadi tinggi. Ini kan hukum ekonomi seperti itu. Hukum ekonomi seperti itu. Kalau barang langka maka dia lebih mahal. Coba sekarang saja kita lihat uang-uang yang zaman dahulu, uang zaman Belanda yang tidak lagi dipakai, kemudian uang 25, uang 25 perak, uang 5 perak, ya. Itu sekarang sangat mahal sekali. Kenapa? Karena dia langka. Karena kelangkaan. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misalkan ada yang di pemerintahan, ya, maka kita katakan hukum asal dari mematok harga itu tidak diperbolehkan. Ya, nanti kita akan sebutkan kapan boleh diperbolehkannya, kapan waktu diperbolehkan pemerintah mematok harga. Insya Allah kita akan sebutkan. Dan biarkan pasar berlaku seperti biasa, seperti hukum pasar. Nabi SAW ketika diminta untuk mematok harga, beliau tidak berani. Bukan tidak berani, memikirkan jangan sampai para pedagang justru mereka menjadi orang yang dizolimi. Jangan sampai para pedagang itu menjadi pihak yang terzolimi. Taib. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi seorang hakim atau seorang pemimpin dalam suatu negara, suatu daerah, jangan hanya melihat maslahat untuk al-mushtari, yaitu pembeli, tapi juga harus melihat maslahat untuk para penjual. Jadi seimbang, dicari titik temu darinya. Taib. Kemudian ayol ikhwan, begitu pula pentas'iran atau pematokan harga ini
terkadang juga bisa merugikan para orang miskin. Saya beri contoh, misalkan beras saja, contoh yang paling murah. Beras, misalkan ketika harga mahal 12.000 misalkan. Ketika harga mahal harganya 12.000. Harga beras yang panenan langsung ya, bukan beras yang pabrikan. Kemudian ketika harga normal 10.000. Ya, ketika harga normal 10.000. Harga mahalnya 12.000. Nah, ketika terjadi tas'ir, ketika misalkan beras misalkan menjadi 15.000, kemudian dilakukan tas'ir, pematokan harga menjadi maksimal 12.000, maka kita katakan ini masih menguntungkan apa? Menguntungkan para pembeli. Tapi coba lihat, ketika berasnya misalkan modal diambilnya sangat murah, yang harusnya dijual 8.000, dia turun. Tapi penetapan harga itu tetap 12.000. Pemerintah menetapkan harga beras 12.000, padahal modalnya berapa? 8.000, sehingga dijual mungkin 9.000 gitu. Maka kita katakan ini akan menyusahkan juga siapa? Menyusahkan juga para pembeli. Ya, karena harusnya dia bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi pematokan harga ini kita katakan hukum asalnya tidak diperbolehkan. Kemudian saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai pematokan harga, maka boleh saja pemerintah membatasi dengan harga. Contohnya 1 liter misalkan minyak, ini karena sangat dibutuhkan, maka maksimal penjualannya 1 liter 14.000 katanya. Kenapa? Karena kita ini termasuk negara terbesar yang mengekspor minyak makan. Tapi kok bisa gitu ya? Kok bisa 1 liter dihargai naik sampai 20.000, 25.000? Ini ada apa gerangan? Ada permainan apa di dalamnya? Kemudian di sini pemerintah ketika mengetahui ada pedagang yang bermain di balik itu, maka beliau mengatakan maksimal penjualan 1 liter adalah 14.000 dalam 1 liter. Maka seperti ini bagaimana ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah? Boleh. Kita katakan yang seperti itu boleh. Kenapa? Karena di sini memang ada beberapa syarat yang terpenuhi di dalam dibolehkannya pematokan harga. Yang pertama, para pedagang menjual barang tersebut terlalu parah harganya dan terlalu banyak mengambil untung. Padahal mereka sudah bisa untung dengan harga yang normal. Mereka bisa untung dengan harga yang normal, tapi mereka menjual dengan harga yang tinggi. Kemudian yang kedua, selain mereka menjual dengan harga yang tinggi, syarat yang kedua, barang tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia. Orang-orang sangat membutuhkan barang ini. Contohnya kita katakan minyak goreng. Minyak goreng sangat dibutuhkan atau tidak? Ya, sangat dibutuhkan. Kita sekarang kalau tidak ada minyak goreng pusing. Ya, kami pun di pondok pesantren, santri itu kalau gorengan, wah lahap makannya. Tapi kalau misalkan rebusan itu kurang. Ya kita lihat perilaku kita sajalah. Ketika makan yang ada gorengannya, ya itu banyak. Kita katakan seperti itu, sulit berlepas sekarang. Kita pun mau makan jajan-jajanan itu harus ada yang digoreng. Jadi yang kedua harus terpenuhi syarat yang kedua. Yang pertama apa syaratnya? Syaratnya boleh ada tas'ir, ada pematokan harga. Yang pertama, para pedagang telah melampaui batas dalam mencari keuntungan. Berarti apa? Keuntungannya tidak wajar, melampaui batas, sehingga kita katakan ini akan menzolimi siapa? Pembeli. Yang kedua,
hajat manusia terhadap barang tersebut. Kalau misalkan sesuatu yang manusia tidak terlalu penting, seperti komputer atau tas atau jaket, ya, dijual dengan harga yang mahal, ya, apalagi fashion itu terkadang satu masker saja kadang karena yang desainnya adalah desainer terkenal dijual 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu. Padahal cuma masker. Habis itu dicuci, dibuang gitu kan. Nah, untuk seperti itu tidak menjadi masalah. Mau dinaikkan setinggi-tingginya tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena manusia punya banyak pilihan dan tidak terlalu membutuhkannya. Tidak terlalu membutuhkannya. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya penimbunan dari orang yang menghasilkan barang atau para pedagang. Nah, di sini boleh ditas'ir, boleh dipatok harga jika terbukti terjadi penimbunan dari para pedagang atau dari para produsen, para penghasil. Kalau misalkan dia mahalnya itu wajar, tidak ada unsur penimbunan, maka kita katakan ya itu adalah hukum pasar. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, boleh dilakukan tas'ir atau pematokan harga apabila para pedagang sudah mengkhususkan untuk sebagian kaum, sebagian orang, tapi tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Sehingga tidak merata. Jadi mengkhususkan orang-orang tertentu saja. Apabila terjadi seperti ini, ayol ikhwan, maka pemerintah boleh melakukan pematokan harga. Ya, melakukan pematokan harga. Oleh karena itu, ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tas'ir itu hukumnya adalah diperbolehkan ya untuk kemaslahatan para penjual dan juga pembeli. Dan tidak boleh ketika kita mentas'ir, mematok harga, kita melakukan kezaliman terhadap penjual. Tidak boleh kita melakukan kezaliman terhadap penjual. Contohnya misalkan harga beras 20.000. Dia modalnya 18.000. Modalnya 18.000. Memang dia beli 18.000. Kemudian pemerintah misalkan memaksakan harus menjual dengan 16.000. Pemerintah memaksakan harus menjual dengan harga 16.000. Maka ketika seperti ini, ya maka itu termasuk perbuatan menzolimi ya para pedagang karena modalnya saja 18.000. Saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dilakukan dengan perniagaan atas dasar saling ridho di antara kalian. Atas dasar saling ridho di antara kalian. Nah, ini ya ikhwan, perlu kita perhatikan permasalahan seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk selalu taat kepadanya dan memahami ilmu agama. Baik, silakan kita buka pertanyaan. Jika ada pertanyaan, maka bisa kita interaktif insyaallah. Bisa kita interaktif, dan juga silakan yang ingin bertanya melalui SMS atau WA, maka bisa mengajukan ke nomor yang tercantum di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Di sini kita bisa melihat bagaimana Islam ya dalam dua permasalahan yang kita bahas ini. Yang pertama, betul-betul Islam ini sudah membahas tentang larangan menimbun. Larangan menimbun barang. Dan kita katakan menimbun barang itu diharamkan karena 4 hal. Karena 4 syarat. Kalau terpenuhi 4 syarat, maka
menimbun itu menjadi diharamkan. Seperti yang pertama, kebutuhan manusia. Ya, manusia sangat membutuhkannya. Kemudian yang kedua apa? Dia itu membeli. Dia itu membelinya dengan tujuan menimbun. Yang ketiga, ya, dia sengaja menimbun untuk menunggu naiknya harga. Apabila dia gunakan penimbunan itu untuk kebutuhan dia selama setahun dan juga kerabat keluarganya yang dia tanggung, maka itu tidak menjadi masalah karena tujuannya bukan untuk dijual kembali. Begitu pula ayyuhal ikhwan, kalau misalkan para penimbun ini ternyata banyak yang melakukannya, maka di situ para pemerintah bisa melakukan ta'zir, yaitu hukuman kepada mereka. Dan pemerintah bisa memaksa untuk menjual barang-barang mereka itu dengan harga modal, ya, sebagai hukuman kepada mereka. Mereka tidak mendapatkan keuntungan, tetapi mereka dengan harga modal. Tetapi perlu kita ingatkan bahwa jangan sampai mereka menjual di bawah harga modal sehingga mereka menjadi rugi. Kalau rugi, maka kita katakan pemerintah dalam hal ini telah melakukan kezaliman. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, telah kita bahas juga permasalahan mengenai hukum seputar tas'ir, mematok harga. Kita katakan boleh pemerintah, hukum asalnya dalam mematok harga itu haram, tidak dibolehkan mematok harga karena selain kita memikirkan pembeli, maka kita juga harus memikirkan pedagang. Tidak boleh kita menzolimi pedagang dengan cara menetapkan harga. Ya, tidak boleh kita zalimi mereka. Kemudian yang selanjutnya, syarat-syarat boleh dilakukan pematokan harga pada suatu barang. Yang pertama adalah adanya para pedagang yang mencari keuntungan sangat besar dari kelangkaan barang. Kemudian yang kedua, barang yang dimaksud adalah barang yang manusia sangat membutuhkannya. Yang ketiga, telah terjadi ihtikar, penimbunan, baik dari penghasil, produsen, atau para pedagang, ya, pada agen besar. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat agar bisa jual beli ini atau tas'ir ini diharamkan, bisa dilakukan apabila terjadi pengkhususan penjualan barang tersebut kepada orang-orang tertentu tanpa yang lain. Taib. Ini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, materi kita pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan maka saya rasa cukup. Ada? Coba silakan dibacakan. Dibacakan saja. Jaid. Assalamualaikum, di sini waalaikumsalam, ya. Pertanyaan berkaitan dengan pinjaman uang di bank. Pinjaman uang di bank dengan menggadaikan SK kerja. Pinjaman itu akan dipotong gaji, ya, pembayarannya akan dipotong gaji orang yang bersangkutan, orang yang menggadaikan SK tersebut setiap bulannya dengan perjanjian atau persetujuan di antara kedua belah pihak yang bersangkutan dengan bunga dan masa tertentu sampai lunas pinjamannya. Pertanyaannya, apakah hukum pinjaman dengan bunga dan masa tertentu sampai lunas pinjaman? Apa hukum meminjam uang tersebut? Ya, pertanyaan ini, orang menggadaikan SK-nya di bank, ya, dia mendapatkan harta, kemudian dia membayar dengan utang tersebut dengan bayaran yang lebih tinggi, yang lebih besar, ya, maka kita katakan yang seperti ini adalah riba, tambahan pengembalian, kelebihan dari pengembalian utang tersebut itu jatuh ke dalam riba dan ini haram. Riba itu haram, maka dia harus bertobat. Yang kedua,
apa yang harus Anda lakukan terkait dengan harta atau barang yang sudah Anda beli dengan uang pinjaman tersebut. Apabila sudah membeli barang dengan uang pinjaman tersebut, maka halal. Ya, uang yang dipinjam itu halal. Kita mau belikan motor, kita mau belikan laptop, itu halal. Tetapi yang haram itu ketika kita membayar lebih ya kepada bank. Kita wajib membayar seperti yang kita pinjam dari bank. Wajib itu, jangan juga tidak bayar. Tetapi setelah itu kan ada kelebihan. Nah, kelebihan inilah yang namanya riba. Kelebihan inilah yang namanya riba, itulah yang diharamkan di dalam syariat kita ini. Adapun setelah kita gadaikan SK, kemudian kita dapat uang, kemudian kita belikan tanah, belikan ini, belikan itu, maka hasilnya itu semua tidak menjadi masalah. Alhamdulillah. Baik, saya rasa cukup materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, melindungi kita semua, kemudian menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh dan bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.